Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, SPDI. Saya guru SKI di MI Bedawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Sekaligus saya mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 240111200008 Daljab kategori 1 gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Mataram. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya melakukan uji kinerja dengan tema wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kelas 5. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Yes. Sekali lagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Yes. Baiklah. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa supaya dalam belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita pada hari ini. Baiklah, untuk berdoa kami minta yang memimpin disiplin, yang memimpin kepada Ananda Zaid, silakan membaca doa di situ aja. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sejak kecil. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran-pelajaran, kita mengabsenkan dulu, kita melihat kehadiran anak-anak sekalian. Jadi Bapak panggil ya, Siti Aminah. Mana?
juga. Terus Fitriani hadir. Ya. M Al-Fatih hadir. Andika ya hadir. Syarif ya. Mahlil Nabawi, Syifa Aulia, Junita ya. Niswa ya. Turut Afrika Zaid ya. Maulidin Miftahul Jannah Jalan Zaki ya. Zaki Nyirsa Uti Husna ya. Rizky Maulana Aswatu Nida. Kita akan nyanyi lagu untuk supaya kita lebih rileks dan lebih semangat dalam belajar kita. Jadi coba sama-sama kita nyanyi sebuah lagu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung darah. Kali ini kita belajar mata pelajaran kita SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah, ini Bapak membagi buku. Baiklah, anak-anak sekalian, menyanyikan satu lagu ya, untuk anak-anak Nabi Muhammad. Coba 1, 2, 3. Tiga laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nah, ini sejarah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengingatkan kembali, ya, ingatkan kembali tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah. Kita perhatikan juga di papan tulis tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW? Yang pertama kita melihat dalam sejarah dan kita mengetahui bersama dalam tanda-tandanya beliau menerimakan wahyu terakhir, yaitu haji perpisahan, haji terakhir, haji bersama dengan kaum muslimin dan
umat Islam waktu itu ke kota Makkah. Jadi disitulah perpisahan terakhir. Artinya sesudah haji itu Nabi baginda Rasulullah SAW tidak ada lagi melaksanakan haji tahun yang akan depan. Ya, jadi ini yang memang terakhir. Dan juga perlu kita ingat bersama, kita ketahui beliau juga menerimakan wahyu yang terakhir dalam melaksanakan haji. Sesudah itu 6 bulan sesudah melaksanakan haji, 3 atau 6 bulan sesudah melaksanakan haji, beliau pulang ke kota Madinah. Jadi beliau pulang ke kota Madinah. Pada saat itu juga, ya, pada saat itu juga, ya, ini yang sudah kita pelajari tadi. Ya, ada beberapa pesan dalam khutbah kedua tadi. Ini pesan-pesan beliau dalam haji. Ini tanda-tanda beliau juga akan menjelaskan wafat, tanda-tanda beliau. Tapi kan ini sesudah ini menyampaikan terakhir itu sudah pasti beliau sudah mengerti bahwa beliau akan berakhir dan akan menghadap kepada Sang Pencipta Ilahi Rabbi. Jadi ini pesan beliau. Apa pesan beliau? Yang pertama dalam pesan khutbah haji wada, persaudaraan Islam bersamaan derajat dan permusyawaratan. Ini pesan beliau. Persaudaraan Islam berarti kita sesama Islam, kita bersaudara. Ya, dan persamaan derajat, tidak ada yang membeda-bedakan. Ada semua. Dalam menyelesaikan masalah juga harus dikedepankan untuk bermusyawarah, mengambil keputusan untuk bersama-sama kita bisa saling menerima, tidak saling merugikan. Ya. Jadi ada yang poin kedua, jaminan kehormatan jiwa. Jadi kehormatan jiwa berarti menjaga sama-sama kehormatan jiwa baik dengan perempuan maupun yang lain. Ya, harta dan kehormatan pribadi manusia dan keseluruhan. Jadi pesan ini disampaikan beliau, memelihara dan menunaikan amanah. Juga ini memelihara dan menunaikan amanah. Kita saling menjaga, menunaikan amanah. Apa yang dipercayakan, apa yang diperintahkan kita laksanakan, dan kita mempercayakan apa memang yang menjadi tugas dan kewajiban kita, dan kita menjalankan itu mana amanah. Ya. Terus 4, keharusan memberikan modal usaha, keharusan membersihkan modal usaha riba. Jadi membersihkan, harus kita membersihkan daripada modal usaha riba. Artinya apa? Kita harus membersihkan modal kita usaha dari riba. Jadi jangan bercampur dengan haram. Ya, ya. Jadi itu yang terakhir, penetapan hak dan kewajiban bagi suami istri. Nanti semuanya ini menjadi pesan-pesan yang terakhir yang disampaikan Nabi melalui pesannya khutbah pada terakhir haji wada, haji perpisahan. Ya. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian semuanya, semua yang sudah kita jelaskan, yang sudah dahulu kita belajar, kita ulang lagi, kita menjelaskan sehingga kita memahami. Adakah anak-anak semuanya tahu nama-nama sahabat daripada Rasul? Nama sahabat Nabi ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua, yang ketiga
bawahnya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. khalifah pertama sesudah wafat Nabi siapa khalifah? Abu Bakar. Bagus. Sesudah Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti daripada khalifah Abu Bakar siapa? Utsman bin Affan. Ya, bagus. Jangan ragu menjawabnya. Ya, memang sudah bisa, tapi ragu-ragu dalam menjawab. Ya, nggak apa-apa. Kalau salah kita perbaiki. Yang penting menjawab. Karena yang sudah kita tahu jangan terpendam. Paham? Ya. Yang ketiga. Umar bin Khattab. Bagus. Ketiga. Masih. Dan yang keempat terakhir. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada berapa anak Rasulullah? 7. Lagi, ada berapa anak Rasulullah? 7. Terus. Bapak tanya satu-satu. Pertama, Qasim. yang besar. Pertama, yang kedua, Abdullah. yang ketiga, Ibrahim. yang keempat, Zainab. yang kelima, Ruqayyah. yang keenam, Ummi Kalsum. yang ketujuh. Fatimah. Ya, berarti sudah menguasai semua yang sudah kita pelajari, sudah menguasai. Itu mudah-mudahan bisa terus diingat dan diamalkan. Ya, baiklah. Materi hari ini kita kisah teladan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kisah sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun gajah. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun gajah. Bertepatan lahirnya Abu Bakar pada tahun 573 Masehi. Nama asli Abu Bakar yaitu nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafa. Setelah masuk Islam, nama Abu Bakar diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Banyak panggilan Abu Bakar. Salah satunya panggilannya yaitu Abu Bakar. Ditambah lagi As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena selalu Abu Bakar jujur dan Abu Bakar membenarkan semuanya daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang disebut dengan As-Siddiq. Jadi baiklah semuanya. Untuk hari ini kita membuat kelompok. Ya, dalam udah beberapa kali pertemuan kita membuat kelompok untuk membagikan kelompok supaya dalam diskusi kita hari ini dalam diskusi kita buat kelompok. Jadi semuanya nanti mengambil kesimpulan dalam diskusinya untuk mempresentasikan ke depan, untuk membacakan ke depan setelah diskusi masing-masing kelompok-kelompok. Hasil diskusi itu dari mana? Diskusi itu apa yang didiskusikan? Didiskusikan itu dari hasil yang sudah kita belajar yang kemarin dan hari ini. Paham semuanya? Paham. Lagi ya. Sudah. Jadi kita persilakan yang untuk presentasikan ke depan semua untuk yang sudah mengerjakan kelompok kita presentasikan
yang untuk membaca. Salah satunya kita persilakan kelompok yang ini. Coba baca. Rasulullah melaksanakan haji wada, artinya haji perpisahan yang terakhir melaksanakan bersama orang kaum muslimin. Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir, setelah itu beliau wafat. Tanda-tanda Nabi Muhammad belum wafat yaitu sakit demam tinggi. Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Nama Abu Bakar yaitu Abdullah bin Quhafa. Utsman Abu Bakar berbekti baik hati dan bijaksana. Ya. Kita persilakan satu kelompok lagi yang laki-laki. Ya. Rasulullah melaksanakan haji wada, artinya haji perpisahan yang terakhir melaksanakan bersama orang kaum muslimin. Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir, setelah itu beliau wafat. Tanda-tanda Nabi Muhammad menjadi wafat. Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Nama Abu Bakar yaitu Abdullah bin Quhafa. Utsman Abu Bakar berbekti baik hati dan bijaksana. Ya. Jadi hari ini kesimpulan daripada belajar kita hari ini yaitu Abu Bakar sahabat yang jujur dan baik hati. Abu Bakar mencintai Islam dan berusaha menyebarkan Islam. Abu Bakar rela berkorban harta untuk menyumbangkan dakwah agama Islam. Dan yang terakhir kesimpulan Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita menutup, yuk sekali lagi kita membaca berjanji nama-nama anak Nabi Muhammad yang ada 7. Mengakhiri perjumpaan kita hari ini, belajar kita hari ini, baiklah sama-sama kita juga menutup dengan membaca selawat. Bapak akhiri hari ini cuma kita sama-sama untuk siap pulang. Ibu,